Udah? Udah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman semuanya, pejuang-pejuang maghrib yang luar biasa, yang hari ini sampai puasa ke berapa ini ya, sudah 20 hari. Kembali berjumpa lagi di Ngabdu Ramadan spesial Kultum Kuliah Tunggu Maghrib bersama saya Abdul Arsad dan Cing Abdel Ahrian. Ini mas pesanannya. Sebelum saya makan, halal gak nih? Ya halal dong. Itu gak lihat logonya? Kalau halalin anak bapak, boleh. Nah itu yang susah. Yang gampang urus sertifikat halal di BPJPH. BPJPH. Iya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Oktober 2024 kalau produk makanan, minuman, jasa penyembelihan dan hasil sembelihan belum bersertifikat halal, siap-siap aja kena sanksi. Segera sertifikasi halal. Halal itu baik, halal itu sehat. Oke, puasa ke-20 hari ini ya, Cing ya. Gue udah turun 2 kilo. Widih, padahal Cing Abdul baru puasa ke-8 ini. Oh iya ya? Iya, kita syuting baru ke-8. Iya. Gue turun 2 kilo. Karena Serius? Iya. Ini bukan bercanda ini? bukan bercanda. Dari Ramadan hari pertama sampai sekarang sudah turun 2 kilo? Wow. Baru 8 hari ya? Baru 8 hari? Iya. Karena dulu, artinya intermittennya gue disiplin. Gue kalau intermitten itu kayaknya memang intermittent itu apa? yang pakai diet ya, pakai jendela makan loh. Makan 8 jam, puasa 16 jam gitu. Oh, oke. Nah, gua kemarin melakukan itu, tapi Rocop-rocop lah, ada rocop-rocopnya. ada rocop-rocopnya. Di antara yang 16 harusnya nggak boleh makan ini, gue kadang-kadang nyemil, kadang apa gitu. Kalau sekarang kan Karena puasa. Nggak bisa ngemil. Iya. Dan gue terakhir makan berat itu jam 2 memang. Ntar makan berat lagi Jam 8 malam. 8 malam. Oh iya. Jadi cukup lama gitu. 2 kilo? 2 kilo cepet. Wow. Cepet. Dulu waktu Cing Abdel turunin badan waktu masih pingpong-pingpong, Iya. untuk 2 kilo butuh waktu berapa lama? Lama, Dur. Tapi itu gue cepet, Dur. Karena dari pingpong itu gue dari 102 deh. 101, 102. Kalau 102 itu satunya kan 50. Ya, benar. Kalau 101 mahal. Mahal. Iya. 102 lah, gue ambil 102. 102 aja murah. 102. Janji akan main pingpong. Terus gue diet, sampai gue main pingpong itu turun 6 kilo berarti. Sebulan 6 kilo. 6 kilo, karena gue diet dan gue olahraga. Nah, ini 8 hari aja 2 kilo. Iya. Lebih cepat ini. Lebih cepat ini harusnya. Puasa Ternyata. itu memang menyehatkan. Wah, iya, puasa. Puasa itu menyehatkan, benar. Benar. Dan tidak ada lemes karena lemes nggak ada energi. Iya, Nggak iya. ada. Puasa itu nggak kayak gitu kayaknya deh. Kalau kita mau ngambil hikmahnya lah gitu. Asalkan ikhlas ya. Iya. Jangan dibikin jadi beban. Iya, betul. Saya 8 hari ini sama, Cing. Gak ada rasa-rasa lemes ini. Iya. Slow aja gitu. Iya. Ya ada rasa haus, rasa lapar, tapi Ya, pasti biasa ada. aja. Itu pasti ada lah. Iya, Pasti biasa ada. aja, tapi tidak yang bikin kayak aduh pengen banget minum, enggak. Iya. Dan nggak ada hal-hal yang akhirnya kerjaan yang nggak usah deh, lemes nih lagi puasa gitu. Iya. Nggak ada, akhirnya Iya, kerja betul. aja. Iya. Bahkan ada pekerjaan-pekerjaan yang diminta saya untuk standby dari siang sebelum duhur apa segala macam, saya oke ayo gitu. Yang Iya. beraktivitas, artinya saya itu beraktivitas dari pagi, artinya dari jam 8, jam 9 pagi kan saya sudah berangkat gitu kan, untuk sampai di lokasi acara, standby terus sampai buka puasa di situ. Biasa aja saya. Tidak lemes-lemes banget gitu. Sayangnya kesadaran itu gue dapetnya belum terlalu lama sih ya. Dapatnya baru hari ke-7 ya? Bukan. Maksud gue dalam hidup ini gitu. Iya. Di zaman-zaman itunya kayaknya memang ada terbebani lah gitu. Karena nggak relanya itu mungkin ya. Nggak puasa karena keharusan. Ya namanya juga kita bertumbuh kan. Kita bertumbuh. Tarbiyahnya Rasulullah SAW aja butuh 23 tahun. Iya. Untuk mempersiapkan para sahabat yang begitu kokoh, begitu kuat. Iya. Untuk kaum muhajirinnya saja 13 tahun. Iya. Tapi kalau tergantung ini ya sisi kita melihatnya ya, 23 tahun itu termasuk lama, bisa juga termasuk cepat untuk mendapatkan sebuah efek yang sedemikian besar. 23 tahun itu cepat. Itu revolusi. Iya. Itu revolusi gitu dalam kehidupan bernegara, dalam muamalah sama
orang bisa merubah Iya. budaya. Segala sisi kehidupan diubah, ditata Ditata 23 tahun itu ya cepat banget. Kita reformasi 98 sampai sekarang 2023 kan udah berapa tahun? 98 ke 2008 10. Iya. 2008 ke 2018 20. 2018 ke 2023 5 tahun. 25 tahun sudah. 25 tahun. Sudah lebih 2 tahun. Sudah lebih 2 tahun. Tidak ada yang terlalu Tapi signifikan korupsi perubahan. masih ada. Nepotisme masih ada, kolusi juga masih Iya. ada. Iya. Ya itulah makanya. Iya. Bisa dilihat dari perspektif mana gitu. Kalau Iya. mau pakai yang berproses 23 tahun itu ya lama. Iya. Lo nggak bisa ujuk-ujuk merubah gitu. Betul, 23 betul. tahun. Tapi hasilnya 23 tahun segitu itu udah Luar biasa. luar sih. biasa Luar banget. biasa. Kalau berkaca dari saya pribadi aja, kayak saya baru belajar Islam dengan betul-betul ya, maksudnya dengan penuh kesadaran bahwa ini jalan hidup yang harus dijalani. Bukan sekedar agama yang dipeluk gitu ya? Iya, bukan Ya, sekedar orang tua saya Islam kemudian saya Islam gitu, tapi saya betul-betul kayak ini jalan hidup saya gitu. Setiap sisi kehidupan saya akan diatur oleh Islam dan segala macam. Itu baru waktu kuliah. Artinya dari kuliah itu taruhlah 2006 saya masuk kuliah, taruhlah 2007 saya mulai belajar ya. 2007 ke sekarang belum 23 tahun. Ya, 16 tahun. 16 tahun. Ya. 16 tahun dengan kondisi iman yang naik turun. Yazid wa yankus. Ya situ ya. Iya. Iman itu naik Dan turun. dan turun. Ya. Kalau Nabi imannya itu naik terus, Naik terus. gitu. Malaikat stagnan. Malaikat stagnan. Kalau kita naik dan turun. Tinggal kita bagaimana taruh batas turunnya itu sampai mana, jangan sampai Ya, jeblok. jangan sampai turunnya itu ngelos yang segalanya ditinggalkan. Iya. Ya ada waktu turunnya, misalkan waktu turunnya itu ya, aduh, udah ngantuk nih, sholat Ba'da Isya, Qobliyah, Ba'da Isya, enggak deh, gitu. langsung tidur aja. Nah itu turun-turun yang masih wajar tuh menurut saya tuh. Iya. Yang ditinggalkan sunnah. Jangan sampai yang turun-turunnya itu sampai yang Meninggalkan yang wajib. iya, tidak puasa, tidak bayar zakat, tidak ini, janganlah teman-teman. Gitulah. Mudah-mudahan kita biar bisa saling mengingatkan karena kita semua ini dalam periode waktu itu demi masa itu adalah orang-orang yang merugi sesungguhnya, kecuali bagi orang-orang yang terus saling mengingat dalam perkara kebaikan dan kesabaran. Kesabaran. Iya. Karena kita juga harus tahu manajemen setan, Dur. kan Setahu saya bercerita itu kayak jurusan mata kuliah. Iya kan? Dalam perang kan tuh ada tuh Sun Tzu kalau nggak salah bilang. Apa? Sun Tzu nama ilmuwannya, ilmuwan perang Cina lah. Oh, oke. Dia di Cina itu. Kalau kita mau menang melawan musuh kita harus tahu Strategi musuh. kapasitas musuh, kemampuan musuh, segala macem gitu. Nah kita kan berperang melawan setan nih, mau nggak mau kita harus tahu kayak gimana setan, cara menggodanya itu kayak gimana. Setan itu kalau nggak bisa membuat kita melakukan hal-hal yang haram, dia akan menggoda kita untuk meninggalkan yang wajib. Oke deh, lo nggak mabok, lo nggak ini, segala macam. Tapi lo nggak sholat gitu. Sulit lah kalau digoda untuk mabok, itu sulit. Oke, lu puasa, tapi lu kuat banget nih untuk nggak batal, tapi pahala puasa lu gua kurangin. Gua godain lu buat aneh-aneh, buat gini. Iya. Sampai di ujung-ujungnya, Dur, ini gue dengar dari siapa ya? Akhirnya udah melakukan semua kebenaran segala macam sampai akhirnya terbersit ria di hati. Oh oke, semuanya udah bisa. Lu sombong deh. Ya. Lu udah paling alim. Iya, itulah. Lihat tuh temen lu tuh. Kayak gitu aja nggak dikerjain. Aduh, apa neraka tuh pasti. Iya. Gitu. Itu. Ngebisik. Gak kelar-kelar, Dur. Emang setan ya. Iya, emang setan. Orang yang sampai sakaratul maut aja dia masih ada, Dur. Di sakaratul maut itu yang kita kausan. Dia tuh bener-bener gak mau sendiri di neraka ya. Iya. Pengen banget ngajak orang gitu. Ngajak orang dia. Iya. Mau gimana lagi? Tapi kadang-kadang saya berpikir ya, setan tuh maksudnya saya respect juga sih. Kenapa? Respectnya apa? Saya respectnya tuh, maksudnya dia kok nggak ada takut-takutnya ya. Istiqomah dia. Iya, maksudnya dia tahu nih, dia tuh udah lihat loh neraka kayak apa, surga kayak apa, dia udah lihat. Dan dia tahu akhir hidupnya dia akan nanti akan ke neraka itu. Justru karena itu kali, Dur. Tapi kok dia konsisten, maksudnya di waktu yang ada ini kenapa dia nggak mencoba bertobat aja ya?
Kenapa dia nggak coba mohon-mohon kepada Allah gitu dengan segala macam? Allah kan Maha Pengampun ya. Iya. Wallahu alam, tapi maksud saya siapa tahu Allah ampuni dia gitu. Ya kan karena kesombongannya, Dur. Kan dosa yang pertama yang dilakukan di alam semesta ini adalah dosa sombong. Iya, karena Saat dia nggak mau sujud kepada iya. Nabi Adam alaihissalam. Iya. Artinya, misalnya kalau dari itu aja ceritanya itu berarti satu itu aja dosanya dia itu kan. Sombong itu aja. Iya. Maksudnya kenapa lu nggak coba minta maaf aja, kan lu udah lihat itu neraka kayak gitu. Karena dia sombong. Oh iya. Bener karena dia sombong. Emang setan. Jadi kalau ada orang Udahlah. sombong, Iya. temannya setan. Iya. Sombong itu selendang Allah katanya. Yang Iya. berhak sombong itu ya cuma Allah. Itu pakaian saya. Iya. Jangan kamu kenakan. Jangan, iya. Ya, betul. Iya, betul. iya. Sombong tuh dia bisa lari kemana-mana sih, ngerusak segala hal soalnya ya. Iya. Sombong itu ternyata bukan sekedar pamer tuh jadi sombong. Sombong itu menolak kebenaran, Dur, yang datang dari orang lain. Iya, karena itu dia ngerusak sampai ke itu kayak Iya. ego jadi Egonya. tinggi, Iya. merasa benar sendiri, Iya, merasa orang lain tidak lebih baik dari dia, segala Iya. macam gitu-gitu kan. Iya. Itulah. Ya begitulah. Nah, kesombongan ini juga dihembuskan oleh setan-setan ini kepada diri orang-orang kafir Quraisy pada zaman itu. Bridgingnya luar biasa ini. Udah bisa jadi penyiar Bisa di loh. OSK ya. Bisa loh, bridgingnya loh. Sedemikian jauh kita ngalor ngidul ini segala macem, bridgingnya dapat. Dihembuskan. Dihembuskan ke hati-hatinya orang-orang jahiliyah dulu, Iya. kafir Quraisy yang tidak mau menerima Islam ini. Sampai Rasulullah SAW sudah hijrah yang kita udah cerita, mereka masih kejar apa segala macam. Lalu kemudian ketika Rasulullah sudah hidup di Madinah pun, mereka ini tetap saja mengganggu. Jadi orang Quraisy dari Mekahnya tetap mengganggu. Jadi misalkan kayak Jadi dua, Dur, maksudnya pada saat ada di Madinah, Rasul ini mendapat gangguan dua. Dari di dalam Madinahnya ada. dari kafir Quraisy juga masih ada. Dari kafir Quraisy juga masih ada. Masih ada. Mereka kirim misalkan kayak mereka kirim mata-mata untuk Iya. ngecek atau apa. Mereka masih kirim orang-orang untuk bujuk keluarganya untuk balik lagi. Apa. Iya. Pokoknya hal-hal yang kayak gitu-gitulah. Iya. Lalu kemudian Rasulullah SAW itu kemudian mulai kemudian menghadang kafilah-kafilah dagang Quraisy. Iya. Artinya ini menurut saya salah satu strategi perang sih. Iya. Bagaimana melumpuhkan musuh, ekonominya dilumpuhkan dulu. Iya. Betul. Jadi kafilah dagang Quraisy ini kan dia selalu dagang dari Mekah, dia dagang ke Syam. Dia jalan ke Syam itu dia lewatin Madinah. Ya walaupun nggak plek-plekan Madinah dilewatin gini ya, tapi ini Mekah, Madinah, Syam di sana dia lewat gini. Jadi artinya Madinah kalau mau menghadang itu cukup dekat. Cukup strategis lah. Lokasinya Madinah. Kalau ini. dari Mekah ke Syam, Madinah itu strategis. Strategis, berarti. betul. Harus dilewati. Iya, karena kalau mereka nggak mungkin muter. Iya. Nggak mungkin muter sampai ke atas sana, nggak mungkin. Kalau ke bawah kan laut. Orang Arab nggak ada yang bernelayan. Iya. Oh iya, benar. Mereka takut laut kan. Iya. Ya. Padahal dekat laut ya. Jeddah itu dekat laut banget. Jeddah itu dekat laut ya. Pinggir laut mungkin banget. yang Arab yang di Jeddah, maksudnya Jazirah Arab maksudnya orang Arab yang di Mekah itu mereka sama laut itu betul-betul nggak tahu sama sekali ilmunya. Gitu. Iya. Nah, adalah kemudian beberapa kali sahabat dikirim, ada yang di bawah pimpinannya Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, kemudian ada yang dipimpin sama yang lain juga untuk menghadang kafilah dagang ini karena prinsipnya adalah Rasulullah SAW mengatakan bahwa sesungguhnya mereka itu sudah mengambil harta kekayaan kita di Mekah semuanya. Jadi dasarnya itu bukan merampok, tapi mengambil bagian kita yang mereka rampok dulu. Jadi diambil. Nah, si kafilah dagang Quraisy sudah mulai ketar-ketir lah, merasa keamanan segala macam. Sampai pada puncaknya itu ada sebelum ke perang Badar. Ini salah satu sebab musabab akhirnya kemudian terjadi perang Badar menurut saya. Di Ibnu Hisham juga mengatakan seperti itu. Jadi kayak ada nama sahabat namanya Abdullah bin Jasi radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW kasih beliau surat, kemudian diminta melakukan perjalanan keluar ke Madinah
Tapi Rasulullah SAW pesan, 2 hari setelah kamu melakukan perjalanan, baru buka surat ini. Ini strateginya Rasulullah ya. Maksudnya biar mata-mata tidak bocor, apa segala macam. Jadi mereka belasan orang itu berangkat di bawah pimpinannya Abdullah bin Jahsy radhiyallahu anhu, keluar ke Madinah, 2 hari kemudian baru baca surat itu. Keluar dari Madinah? Keluar dari Madinah. Oke. Keluar dari Madinah aja. 2 hari perjalanan, buka surat itu, ternyata di surat itu Rasulullah SAW mengatakan bahwa berjalanlah kalian ke Naklah. Ada daerah Naklah antara mau menuju ke Mekah sana itu. Ada Naklah. Di situ kemudian intailah kafilah dagang Quraisy yang dibawa sama Abu Sufyan. Oke. Nah ini Rasulullah SAW tahu-tahu begini pasti karena wahyu ini. Ya. Gak mungkin beliau tahu, orang sahabatnya baru keluar. Tahu dari mana Abu Sufyan akan Lewat. Bukan Abu Sufyan ini, kafilah dagang Quraisy saja. Kemudian mereka akhirnya ke Naklah itu. Naklah ini udah dekat sama Mekah, jadi taruhan nyawa juga ini kalau ketahuan. Yeah. Mereka cuma belasan orang, ini bisa mati juga ini. Akhirnya mereka ke sana bermukim di Naklah itu. Kemudian tiba-tiba muncullah kafilah dagang Quraisy yang baru pulang dari Syam. Oke. Nah mereka ini, Naklah ini sudah agak dekat di Mekah, jadi mereka ngerasa kayak sudah aman lah. Ya. Sudah aman gitu. Tapi ternyata ketika Abdullah bin Jahsy radhiyallahu anhu dan para sahabat yang lain melihat, wah ini nih kafilah dagang ini. Tapi pesannya Nabi Muhammad SAW itu, kalian lihat aja, awasi. Nah tapi karena entah pertimbangannya bagaimana ya, dari para sahabat yang ada pada saat itu, kalau kita lolosin, mereka sebentar lagi masuk ke Mekah, kalau nggak kita hadang sekarang. Tapi kalau kita hadang sekarang, ini masuk bulan haram. Bulan dilarangnya perang. Entah rundinginnya bagaimana, kemudian... Berarti bulan apa tuh, Ju? Bulan haram tuh Rajab. Ramadan. Muharram. Ada 3 kalau nggak salah deh. Atau 4 bulan haram tuh 4. Tidak boleh berperang ya? Akhir bulan Rajab. Nah bulan Rajab itu tidak boleh perang tuh. Betul kan? Bulan haram tuh termasuk bulan Rajab. Ya. Kalau Ramadan boleh. Ramadan boleh? Karena perang Badar Ramadan. Sya'ban dong. Habis ini kita akan menghadapi perang yang lebih besar gitu kan? Iya, artinya haram itu, bulan haram perang itu Rajab, Sya'ban. Hah? Ada 2 lagi, tahu apa nih? Muharram. Coba searching. Zulqa'dah, Zulhijjah. Nah, Zulqa'dah, Zulhijjah sama Rajab, Sya'ban ya? Iya. Nah, 4 bulan itu. Ramadan tuh boleh karena perang Badar, perang Uhud tuh Ramadan kalau tidak salah. Yang terkenal itu loh, Dur, yang habis perang itu perang apa? Kita habis melakukan perang yang ada perang yang lebih besar lagi kata Rasul. Terus kata sahabatnya, apa lagi yang lebih besar dari perang ini? Mungkin setelah perang Uhud mungkin. Setelah perang ini, perang melawan hawa nafsu menuju Ramadan. Coba. Saban tuh Rajab, Zulqa'dah, yang 3 berurutan, yang 1 jauh. Oh, Muharram. Jadi Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Iya. Saban berarti masih perang. Saban boleh. Iya, nah, 4 bulan ini Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, ini sudah masuk sudah akhir bulan Rajab. Iya. Maunya dikit lagi Sya'ban. Iya. Tapi entah rundingannya bagaimana, kemudian dilepaslah panah. Ada panah karena orang namanya ini salah satu Quraisy Mekah, namanya itu saya lupa. Namanya siapa? Sebentar ya. Namanya itu Utsman bukan Utsman. Namanya Amr bin Al-Hadrami. Amr bin Al-Hadrami ini di panah kena, meninggal dia. Si Amr ini siapa? Orang Quraisy. Orang Quraisy. Quraisy Mekah. Di panah sama pasukan Muslim. Iya. Meninggal kan dia kan? Iya. Kemudian harta rampasan diambil, yang perdagangan ini diambil, dibawa ke Madinah. Sampai di Madinah itu Rasulullah SAW marah sekali. Karena Rasulullah SAW bilang, saya itu minta kalian untuk awasi aja. Kenapa kalian serang? Dengan begini nanti orang Quraisy Mekah akan bilang, lihat tuh Muhammad dan sahabat-sahabatnya itu di bulan Muharram malah mereka bunuh orang, malah ngajak perang. Dan betul, orang-orang Quraisy Mekah akhirnya ngomong gitu. Ya. Bahwa ajarannya Muhammad ini seperti apa? Kok bulan haram kok ini berperang apa segala macam aja ini. Lalu sampai kemudian akhirnya ini jadi asbabun nuzul turunnya ayat surah Al-Baqarah ayat 217. Nah itu tuh. Mereka bertanya kepadamu tentang berperang di bulan haram. Katakanlah berperang di bulan itu dosa besar.
tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah, kafir kepada Allah, menghalangi masuk Masjidil Haram dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar dosanya di sisi Allah. Nah, karena turunlah ini, tenanglah masyarakat di Madinah itu bahwa oke, ini dosa, tapi kita lakukan ini karena mereka juga melakukan dosa yang lebih besar. Jadi sudah, jadi sama-sama dosa gitulah. Ya. Akhirnya ditawan, ada tawanan itu Utsman bin Abdullah dan Al-Hakam bin Kaisan yang ditawan sama Abdullah bin Jasi, mereka ini. Nah, inilah cikal bakal yang penduduk Mekah itu ngerasa harus balas dendam nih. Kita harus balas dendam. Sampai kemudian terdengar kabar kafilah dagang yang cukup besar di bawah pimpinannya Abu Sufyan ke Syam. Beres dari Syam, mau pulang, itu Rasulullah SAW itu udah kumpulkan orang-orang untuk, ayo, kita hadang kafilah dagang. Nah ini, Rasulullah SAW ikut sekitar ada 300 orang ya, yang kita tahu biasanya, yang kita tahu perang Badar. 300 orang kaum muslimin di bawah pimpinannya Rasulullah SAW keluar untuk menghadang kafilah dagang Abu Sufyan ini. Nah, sampai di situ Abu Sufyan ini pintar juga. Jadi kalau dicerita Ibnu Hisham ini, mereka sampai di satu tempat peristirahatan gitu kan. Ada mata-mata dari Madinah yang sudah cari-cari tahu di penduduk setempat. Nah, penduduk setempat itu ada yang bilang ada kafilah yang akan datang 2-3 hari lagi ke situ. Kemudian mereka langsung balik lagi ke tempatnya Rasulullah SAW. Nah, ketika Abu Sufyan mereka datang, ada penduduk yang bilang, tadi ada 2 orang Arab yang bukan penduduk sini datang nanya-nanya gitu. Nah, Abu Sufyan tanya tempatnya di mana? Itu mereka di sebelah situ waktu nanya tadi. Abu Sufyan ke sana, ada kotoran unta. Kotoran unta itu dia pegang, dia remek-remek begini, ketemu biji kurma. Nah, dia bilang unta yang makan kurma itu cuma unta Madinah. Jadi pintar ya dia? Pintar mereka. Memang ini unta Madinah. Ini berarti pasukannya Muhammad akan menghadang. Akhirnya Abu Sufyan langsung gak pakai istirahat, langsung balik. Dia langsung kirim utusan ke Madinah untuk ngomong, hey, kan Abu Sufyan ini pimpin kafilah dagang. Ini isinya barang-barang semua penduduk Mekah ini. Ya, ada Abu Jahal juga titip barang, Umayyah bin Khalaf titip barang, orang-orang titip barang lah untuk dagang itu. Jadi orang-orang ngerasa kayak, oke, Abu Sufyan minta pertolongan, kita harus bantu nih karena itu barang-barang kita juga gitu. Iya. Akhirnya dikumpulin lah orang-orang satu Mekah itu 1.000 orang datang. Nah, tapi Abu Sufyan ini karena sudah ngecek tadi kotoran unta tuh, dia sudah ngambil jalan yang lain. Dia lolos akhirnya. Dia lolos dari pengejarannya kaum muslimin nih. Sampai kemudian dia berpapasan dengan pasukannya Abu Jahal, mereka yang sudah keluar dari Mekah nih. Abu Sufyan bilang, tidak usah kalian lanjut jalan. Ini barang-barang semua aman, kita sudah lolos, ayo pulang. Abu Jahal nggak mau dong. Emang Abu Jahal ya? Abu Jahal ngerasa kayak, enggak lah, orang kita keluar udah siap perang kok, udah mau war ini. Iya, kita latihan mulu, kapan ngadunya gitu kan? Kata Benyamin ya. Iya. Latihan mulu, menang kagak. Iya. Nah itu, akhirnya Abu Sufyan tetap pulang dengan barang dagangannya, Abu Jahal dan yang lain tetap lanjut. Berangkat perang, ketemulah di Badar itu. Iya. Maka terjadilah perang Badar, perang Badar Kubro. Iya. Nah, disitulah yang kemudian kisahnya kita tahu bagaimana Abu Jahal meninggal terlalu halus. Abu Jahal mati. Abu Jahal mati, Utbah bin Rabi'ah mati, Syaibah bin Rabi'ah mati, Umayyah bin Khalaf mati. Semua mereka dibuang ke dalam sumur. Iya. Itu yang dibilang ada pertolongan malaikat dalam perang itu. Beberapa Quraisy Mekah pada saat itu yang kemudian di waktu-waktu yang akan datang kemudian masuk Islam, mereka cerita itu ya. Bahkan pamannya Nabi Muhammad SAW, Abbas itu kan masih di Mekah ya. Dia juga dengar cerita dari orang Quraisy yang pergi perang itu, mengatakan bahwa
kami nggak tahu deh di pasukannya Muhammad itu ada orang pakai pakaian putih-putih, kuda putih, dan sekali tebas 2-3 orang mati gitu. Iya. Dan tidak ada satupun yang bisa menjatuhkan dia. Iya. Itu kejadian. Karena kalau dari segi jumlah harusnya jauh ya si pasukan Muslim. Iya, 300 ketemu 1000. Iya, 1/3. Iya. Kalau dulu kan perang kan one on one ya, gitu kan. Ya. Kalau pakai logika aja gitu, nggak bisa menang harusnya. Nggak bisa menang. 1 lawan 3. Tradisi saya kurang tahu persis ya, tapi tradisinya kalau dibaca sirah itu sebelum perang tuh ada adu mekanik istilahnya lah ya. Anjay. Iya, adu mekanik. Jadi kayak misalnya di perang Badar, 3 orang muncul tuh, Utbah bin Rabi'ah, Saibah bin Rabi'ah, satu lagi siapa gitu ya. Oh, satu lagi anaknya Utbah mereka ini. Anaknya Utbah kalau tidak salah. Abdullah bin Utbah kalau tidak salah. Nah, 3 orang ini keluar dari pasukannya musyrikin, kemudian nantang duel. Woi, kalian 3 orang sini lawan kami bertiga. Keluarlah 3 orang itu kaum Ansor. Lalu kemudian ditolak sama Utbah dan Saibah. Maksudnya, enggak, kami nggak kenal, kami nggak ada urusan dengan kalian. Keluarkan yang saudara-saudara kami yang kami tahu, yang selevel dengan kami juga, yang muhajirin. Akhirnya Nabi Muhammad SAW menunjuklah Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sama Abdullah bin Rawahah kalau tidak salah. Nah, ini tiga-tiganya langsung kasih kalah. Mereka tiganya kaum musyrikin itu mati di situ tuh. Utbah, Saibah, sama anaknya Utbah itu. Ya. Itu yang ada kisah itu juga ya. Yang Ali udah mau nebas, terus dia ngeludahin Ali terus nggak jadi. Itu di mana ya, perang mana ya? Saya lupa. Tapi ada ya kisah itu ya. Tapi nggak tahu ada di perang mana ya. Harusnya ada ya. Tahu kan cerita itu. Yang akhirnya nggak mau dibunuh karena tadinya nih saya mau bunuh karena dia memerangi Islam gitu. Tapi begitu dia ngeludahin ada perasaan emosi, jadi ngebunuh karena emosi gua. Dia nggak mau gitu. Saya lupa. Bukan lupa. Saya tidak pernah dengar. Tidak dengar. Ya. Iya, gua. Tapi kayaknya ada ya. Saya lupa. Ada tuh ya kisah yang itu ya, yang gua ingat tuh yang betapa mulianya orang-orang itu gitu, Dur. Iya. Ya gue kalau ngebunuh ya karena dia lagi musuh Islam. Bukan karena personal. Bukan personal. Ya. Begitu dia udah ngeludahin, gue ada perasaan emosi, udah gue nggak jadi ditebas. Ya. Gitu. Berarti kalau Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu masuk Islam umur 10 tahun, 13 tahun fase Madinah, jadi 13 tahun fase Mekah, jadi 23 tahun ya? 23 tahun tambah 2 tahun, kan ini terjadi di 2 Hijriah. 25 tahun, berarti umur 25 tahun. Lagi itu, Golden Age itu. Lagi jago-jagonya itu, 25 tahun. Lagi Golden Age itu. Gerakan tumbuh, otot udah tumbuh sempurna. Emosi udah bisa di di manage. Dan ini sepupunya Nabi, Khulafaur Rasyidin ini. Makanya jago sekali. Hampir di setiap adu duel, jadi kalau perang apapun yang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bukan panglima, yang panglima tertingginya misalkan Rasulullah SAW atau yang lain, itu ada yang nantang duel, yang sering maju Sayyidina Ali, yang sebelum perang besarnya dulu. Jadi begitu, adu duel, kalah, baru mereka, oke, kita perang sekarang, oke, perang, baru perang. Nah, disitulah perang yang mereka kalah banyak. Itu yang paling saya paling bukan ini, saya suka tuh pembalasan dendamnya tuh ini. Emang agak emosi ya. Tapi maksud saya pembalasan yang terjadi pada Umayyah bin Khalaf ini nih salah satu part yang saya suka di perang Badar ini. Umayyah bin Khalaf. Emang sebenarnya ya kayak kita puas gitu dengan kayak yang kita. Iya, karena pentolan-pentolannya. Kayak yang video itu loh. Video yang anak naik motor celurit-celuritin mobil. Abis itu begitu dia kenapa kita ada rasa
puasnya, mampus lu. Nah iya, nah gitu. Saya waktu cerita waktu baca ceritanya Umayyah bin Khalaf itu ada rasa gitunya, mampus lu di situ akhirnya. Karena dia itu yang pertama, dia itu sering sekali, dia itu majikannya Bilal bin Rabah, radhiyallahu anhu. Yang neken, yang kasih batu panas apa segala macam. Itu namanya Umayyah bin Khalaf ini. Oh itu dia tuh. Dia itu. Nah, habis itu dia itu yang suka ganggu Rasulullah SAW, yang Rasulullah SAW lagi sholat, isi perut unta ditaruh di atas kepalanya Rasulullah. Rasul lagi sujud ditaruh di punggungnya. Nah, itu dia tuh Umayyah bin Khalaf. Waktu di Mekah dulu. Salah satunya itu dia nih. Setelah Abi Thalib meninggal, baru berani yang gitu kan? Iya. Secara fisik udah berani nyentuh. Ya, gitu-gitu. Nah, ini nih Umayyah bin Khalaf ini. Nah, itu dia. Terus habis itu jauh sebelum perang Badar ini terjadi sebenarnya, waktu bukan jauh sih, ya 2 tahun Hijriah kan, sudah hijrah itu. Salah satu sahabatnya dia, Sa'ad bin Mu'adz atau siapa ya, saya lupa. Salah satu sahabatnya dia orang Muslim, orang Ansor, mau haji gitulah, mau ziarah ke Mekah, ke Baitullah. Kemudian minta perlindungannya Umayyah. Karena mereka ini sahabat. Umayyah bilang, "Oke, mari sini. Saya kasih kau perlindungan." Nah, ceritanya sahabat ini tawaf dan segala macam, tinggal di rumahnya Umayyah. Kemudian dalam berinteraksinya selama di rumah Umayyah itu, sahabat ini bilang ke Umayyah bin Khalaf, "Umayyah, sesungguhnya saya itu dengar Rasulullah SAW pernah ngomong di Madinah kemarin, kalau kamu itu akan meninggal, dibunuh sama orang Muslim." Dia dengar itu sok-sok kuat, tapi dia pastikan itu yang ngomong sahabat, orang lain atau Muhammad. Nggak, itu Muhammad yang ngomong, Rasulullah SAW yang ngomong. Dia takut sih, dia takut karena sepanjang dia mengenal sosok yang namanya Muhammad ini, setiap ngomong nggak ada bohongnya. Iya. Dan setiap kejadiannya akan ada. Iya, jadi ketika dia dikasih tahu kalau Nabi Muhammad SAW pernah ngomong kalau dia akan mati di tangan kaum Muslim, dia takut, takut sekali. Sampai akhirnya kemudian panggilan perang Badar ini, dia itu berusaha untuk tidak ikut. Abu Jahal datang, panggil, woi, ayo semuanya, itu kafilah dagang kita mau di ini tuh, ayo sini, kita selamatkan, ayo kita perang gitu. Umayyah sembunyi sampai kemudian dia tuh diejek sama Abu Jahal mereka bahwa, "Umayyah, mulai besok kamu pakai ini aja, dandan. Kamu cocok jadi cewek." Gitu. Nah, karena dia ngerasa tersindir, emosi juga tersinggung. Tersulut egonya. Egonya tersulut. Dia carilah unta terbaik di Mekah. Unta yang paling keren di Mekah, yang paling bagus, yang lari paling cepat segala macam. Bukan untuk mau perang, tapi maksudnya dia ikut aja, begitu perang dia mau lari. Maksud dia begitu. Tapi ya namanya takdir ya, dia tinggal bisa lari di medan perang itu. Dia terjebak, sampai kemudian pasukan Abu Jahal mereka sudah mati, Utbah, Saibah, semua sudah mati. Dia nih perang sudah habis, dia masih hidup. Dia dan anaknya dia masih hidup dalam keadaan lemah gitu. Pasukan Muslim kan datang ambil rampasan perang kan, baju zirah, pedang, apa segala macam dari yang sudah meninggal. Diambil. Adalah sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Jalan lewat. Nah, mereka ini sahabat dulu nih. Dulu sahabat di Mekah. Si Umayyah bin Khalaf panggil, Abdurrahman. Dur gitu. Iya, Abdurrahman bin Auf lihat, "Weh, Umayyah, kok belum mati?" "Iya, saya masih ada nih. Tolong dong. Mumpung kamu yang ketemu saya nih, jadikan saya tawananmu dong. Tolong, karena kalau yang lain yang dapat saya nggak tahu akan jadi apa saya." Karena kan Abdurrahman kan sahabat dan memang baik Abdurrahman. Akhirnya Abdurrahman, "Oh ya sudah, kamu saya jadikan tawanannya saya. Entah nanti persoalannya, keputusannya Rasulullah SAW, apakah kamu akan dibunuh atau dikembalikan atau bagaimana, yang penting kamu saya lindungi dulu." Kata Umayyah, "Oh boleh." Wah, Umayyah senang tuh. Dibawalah nih jalan. Begitu baru jalan dikit ketemu Bilal. Nah, Bilal langsung lihat, "Oh,
Abdurrahman mau bawa dia kemana dia ini? Jangan, nggak boleh. Abraham bilang, Bilal jangan, ini tawanan saya. Enggak, tapi saya nggak akan tenang sebelum dia mati. Dan Bilal terus ngomong begitu, saya tidak akan tenang sebelum dia mati. Sampai semua orang yang di situ ngelihat Bilal kenapa, kok teriak-teriak begitu. Semua orang datang lihat, kemudian Bilal bilang, hei kaum muslimin, ketahuilah bahwa dia ini yang dulu siksa saya. Tanpa babi ibu. Semua orang hajar lah Umayyah bin Khalaf di situ. Makanya Abdurrahman itu ketika kalau setiap kali ditanya tentang perang Badar, dia akan bilang bahwa Bilal itu ngambil harta rampasan saya gitu. Padahal saya dari itu mungkin saya bisa dapat 1 unta gitu. Mungkin ada orang yang datang tebus Umayyah ini, saya bisa dapat 1 unta, tapi hilang gara-gara itu. Dan Umayyah bin Khalaf itu meninggal dengan berbagai macam luka tombak. Jadi Abdurrahman bin Auf tuh tahan, tapi tombaknya itu lewat begini. Kena ke Umayyah di belakang sampai meninggal. Dan dia akhirnya dibuang juga ke dalam sumur. Dan malamnya kalau tidak salah, setelah perang, si tubuhnya musyrikin Mekah ini semua dimasukin Abu Jahal, Umayyah, Utbah, Syaibah, semua taruh dalam sumur gitu. Kemudian Rasulullah SAW ngomong, gimana sekarang? Kalian sudah dapat janji Tuhan yang kalian ingkari? Kemudian para sahabat ngomong, ya Rasulullah kenapa ngomong sama jenazah, bukankah mereka tidak bisa dengar gitu? Kemudian Rasulullah SAW bilang, sesungguhnya mereka bisa mendengar sama seperti kalian bisa mendengar saya seperti sekarang ini, tapi mereka tidak bisa membalas. Disitulah. Itu perang Badar, itu makanya perang epik. Itu epik banget. Pentolan-pentolannya habis soalnya. Ya. Nah, itu perang yang pulang dari situ ya, yang Salawat Badar ya. Iya, namanya Salawat Badar. Tola'al badru alaina. Nah, itulah. Itu dia teman-teman, kisah perang Badar. Sudah berapa menit nih Bang Rahman di WC dong? Iya. Wah, 37. lo perhatiin komen-komennya nggak? Iya, mereka bilang 30 kurang. Tapi teman-teman, kalau 30 kurang, kita bikin 1 jam, sekali pertemuan kami cuma bisa 2 episode jatuhnya. Iya. Kalau 2 episode, teman-teman tahulah betapa kesibukannya Al-Mukarram Abdel Al-Palapiyah ini ya. Gue yang ngejadiin alasan. Harus jam 10 harus tidur karena beliau kan sahur harus ada acara lagi. Jadi kalau setiap hari kita cuma 2 episode kasihan sih ngambil kelamaan ntar. Ya. Tapi nanti mungkin kan di kita ngabdur biasa. Ngabdur biasa, insya Allah. Kita akan selalu menyelipkan Iya, kisah. iya. Kalau ada pas ngobrol-ngobrol apa. Iya, ngobrol apa, terus kita teringat dengan kisah ini, mengambil hikmah dari kisah itu terhadap kejadian kita yang sedang kita jalani ya. Insya Allah. Iya, insya Allah kita omongin karena memang kehidupan itu berulang. Aktornya aja yang berbeda. Betul. Abu Jahal itu sampai sekarang masih ada. Tapi namanya bukan Abu Jahal lagi dan dirinya bukan Abu Jahal lagi, tapi sifatnya, perawakannya apa segala masih ada. Ya kayak gitu-gitulah. Ya. Begitu teman-teman, semoga teman-teman semuanya berbuka puasa dengan baik pada hari ini, karena ingatlah berbuka puasalah dengan yang halal dan juga yang manis-manis. Intinya yang halal ya. Karena teman-teman, mulai dari Oktober 2024, itu semua produk makanan, minuman, jasa penyembelihan, dan hasil sembelihan, itu semuanya sudah harus bersertifikat halal. Ya. Buat lo yang punya UMK, silakan bisa gratis daftar sertifikat halal ini karena ada program Sehati, sertifikasi halal gratis. Ada 1 juta kuota yang bisa didapetin, makanya segera daftarin. Di Pusaka bisa aplikasi Pusaka. Betul. Kemenak atau langsung di ke PTSP. ptsp.halal.go.id. Nah, itu dia teman-teman semuanya. Dan dengan metode self-declare tentu ini akan memudahkan teman-teman semuanya. Jadi jangan ragu-ragu untuk mendaftarkan itu semua, sehingga kita semua menjadi sobat-sobat yang halal di Indonesia ini. Karena halal itu baik, halal itu sehat. Baik teman-teman semuanya, terima kasih banyak. Saya Abdul Arsad undur diri. Saya Abdul Aryan juga. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu maghrib.